Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah, para sahabat dimanapun anda berada, oke, yang selalu mungkin sekarang lagi istirahat atau sekarang lagi pada tidur, ada juga yang sudah bangun lagi melakukan tahajud atau sholat hajat atau ibadah yang lainnya. Nah, sedina malam ini sedikit kurang lebih setengah 2 jam 1.30 malam Senin, saya akan membahas tentang masalah warna-warna amal, yaitu bermacam-macam amal, pekerjaan apapun yang selama ini kita dikerjakan secara dohir, bermacam-macam, karena manusia di alam dunia ini tidak sedikit. Amal-amal yang kita lakukan, ada yang selalu melakukan dikatakan ibadah itu adalah yang sholat, ada juga yang melakukan zakat, ada juga yang melakukan puasa, ada juga yang melakukan haji atau umroh, ada juga yang melaksanakan baca Quran atau baca Yasin atau wiridan. Banyak di sini warna-warna ibadah. Bermacam-macam warna-warna ibadah kurniana Allah nu selalu dikeretegen di dalam batin kita, supaya kita jadi keinginan supaya menyadarkan Allah, menyadarkan manusia selama ini tidak mau sholat sekarang jadi mau sholat, tidak mau wiridan sekarang jadi mau wiridan, tidak mau melakukan ngaji sekarang jadi ingin ngaji. Nah, ketika kita melakukan seperti itu, kedatangan taufik dan hidayah, terus kita datanglah melakukan ke tempat yang dikatakan tadi taufik. Mau ngaji Quran berarti datang taufik di Allah. Mau sholat datang taufik di Allah. Melakukan ngaji yang lainnya datang taufik di Allah. Atau melakukan ibadah wiridan datang taufik. Jadi keinginan-keinginan itu banyak, itulah warna-warna ibadah yang selama ini kita dilaksanakan. Nah, di dalam batin kita itu kurnia Allah. Jangan sampai di sini ketika kita melakukan, jangan sampai di dalam batin kita dengan datangnya taufik dari Allah, jangan sampai di dalam batin kita, kitalah yang melakukan. Kenapa kita yang melakukan? Karena itu bila mana yang di dalam batin kita yang merasa melakukan, bukan Allah. Nah, disinilah harus aktifnya, itulah aplikasi la haula wala quwata illa billah. Berarti ketika kita melakukan aktif dengan kalimah la haula wala quwata illa billah, berarti yang melakukan bukan kita, berarti yang melakukan itu hanya Allah. Nah, makanya karunia Allah atau taufik supaya daik itu kade jangan sampai karena kita dikerteg dalam batin itu hanya Allah, makanya berarti Allah yang ngeretegen, jangan sampai kita yang merasa melakukan. Kalau secara syariat memang kita, kalau secara fisik, tapi kalau secara ruhaniah berarti siapa? Karena kita makhluk teh. Ketika kita menjadi makhluk itu tak bisa apa-apa. Berarti yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Nah, itulah warna-warna ibadah kita yang selama ini tak disadari. Makanya gampanglah kita dihancurkanlah ibadah ikhlasnya. Makanya ketika kita hancurlah maka tak sadar di situ. Nah, ketika kita sudah melakukan, di dalam kitab Hikam terus menjelaskan idfin wuzudaka fi ardil hamuli
Pama nabatat mimma lam yudfan la yatimu natazuhu. Nah di sini bila mana kita beramal idfinu wuzudaka, harus kita tanam, harus kita pendam. Pendam kepada siapa? Contoh ibadah kita seperti menanam lah contohnya. Kita harus menanam. Contoh kita menanam apa? Menanam biji jagung contohnya. Menanam kita biji jagung. Ketika biji jagung kita ditanam langsung digali di dalam tanah. Sesudah itu si tanah harus ditimbun. Nah kalau sesudah ditimbun, lama-kelamaan mungkin ada hujan, mungkin ada kita misalkan disiram, maka disitulah akan tumbuhnya lebih sempurna. Tapi bila mana kita biji jagung itu, misalkan kita langsung digeletakkan begitu saja, jadi mah tetap jadi, cuman suatu saat akan kena tuh oleh siapa? Oleh yang menemui japati atau burung merpati atau ayam atau yang lainnya. Nanti kalau dipatuk sama itu, dimakan sama itu, kita gak ada apa-apanya. Makanya harus ditanam, insya Allah sempurna itu di dalam penanaman. Ntar juga akar-akarnya bagus, daunnya juga bagus. Nah kita kembali ibadah kita yang selama ini kita dilakukan dengan adanya taufik dari Allah di dalam batin kita yang selalu merasakan yang melakukan itu bukan kita. Berarti tiada lain kalau bahasa memandang secara hakiki itu Allah yang melakukan. Nah kita pasrahkan kepada Tuhan kita. Kuburlah kita ketika kita sudah melakukan. Jangan dibicarakan karena dikuburkan langsung di dalam batin. Maka sesudah ditanam di dalam batin, kuburlah ini, kuburan tanahnya ini jangan sampai keluar lagi, nanti bisa kena oleh gangguan ria, takabur. Nah di situ kemunculannya ibadah kita ini. Ketika kita melakukan ibadah, warna-warna ibadah tak dibarengan dengan ikhlas atau tak dikuburkan hanya kepada Allah, maka akan hancurlah di akhirat nanti. Tidak akan ketemu habitus a'maluhum, tidak akan ketemu tegesna atau amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam terikam al-a'malu surun qaimatun wa arwaha wujudu sirul ikhlas biha. Amal itu semacam patung, ruhna itu adalah ikhlas. Insyaallah seperti itu. Karena ruhaniyah kita harus diaktifkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga mengambil hikmah dari kajian walaupun sedikit, menjadikan barokah buat pemirsa yang selalu setia menonton video saya, yaitu Barokatul Karomah Sukabumi. Kalau suka silahkan share atau subscribe atau nyalakan loncengnya supaya setiap ada kegiatan supaya jangan sampai ada ketinggalan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.